Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Pada kesempatan pembelajaran bimbingan klasik kali ini, Ibu ingin membahas tentang rokok, bahaya, dampak, dan cara mengatasinya. Apa itu rokok? Rokok adalah hasil olahan tembakau yang dibungkus dalam berbagai jenis. Yang pertama itu kretek, atau bisa dikatakan sebagai rokok batangan. Yang kedua itu cerutu, jenis rokok yang kedua. Yang ketiga itu ada yang namanya pipa. Pipa itu adalah rokok yang biasa dirokok dengan menggunakan alat hisap yang namanya pipa. Kemudian yang ketiga itu ada namanya sisa. Yang keempat itu susur, dan yang kelima itu adalah tembakau kunyah. Perlu anak ketahui kenapa rokok itu sangat berbahaya dalam tubuh kita atau untuk kesehatan manusia. Di dalam satu batang rokok itu mengandung berbagai jenis zat yang bisa menyebabkan tubuh kita tidak sehat. Apa itu zatnya? Yang pertama itu ada yang namanya nikotin. Apa itu nikotin? Nikotin adalah zat yang mengandung candu yang bisa menyebabkan seseorang itu ketagihan untuk terus-menerus mengkonsumsi atau menghisap rokok, atau bisa dikatakan sebagai ketergantungan, seperti itu. Yang kedua itu ada yang namanya tar. Tar itu adalah bahan dasar dari aspal, yang dimana bahan itu bisa menempel pada paru-paru kita dan bisa menimbulkan iritasi, bahkan bisa menyebabkan kanker. Yang ketiga itu ada yang namanya karbon monoksida. Karbon monoksida itu adalah suatu gas yang bisa menimbulkan penyakit jantung. Kenapa? Karena gas tersebut bisa mengikat oksigen yang ada di dalam tubuh manusia. Yang keempat itu ada zat yang namanya zat karsinogenik. Apa itu zat karsinogenik? Itu adalah zat yang memicu pertumbuhan sel kanker dalam tubuh manusia. Anak-anak, tahu nggak mengapa sih orang itu ingin merokok? Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang itu merokok. Faktor yang pertama itu adalah keinginan untuk mencoba. Bagi di masa-masa remaja kali itu ada masa-masa di mana selalu ingin mencoba. Jadi apa yang dilihat dia selalu ingin mencoba. Kemudian yang kedua, ingin dikatakan maco, gaul, atau pengen mendapatkan status dalam suatu kelompok ataupun golongan. Atau bisa jadi ingin dikatakan sebagai orang yang dewasa, makanya dia mencoba merokok. Yang ketiga, mereka beranggapan bahwa rokok itu adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk menghilang stres, gitu. Dan yang keempat, anak-anak itu biasa terpengaruh oleh iklan-iklan yang ada di media-media, sehingga ada media ini pengen, terus ujungnya mencoba. Setelah melihat itu, setelah mencoba ujung-ujung terbiasa, dan ketika sudah terbiasa sulit untuk berhenti. Kenapa ketika orang itu sudah terbiasa merokok sulit untuk berhenti? Perlu anak-anak ketahui, dalam sebatang rokok itu ada yang namanya zat yang namanya nikotin, di mana nikotin itu nanti akan memproduksi yang namanya zat dopamin. Apa itu dopamin? Dopamin itu adalah zat yang bisa menyebabkan seseorang untuk merasakan nyaman. Jadi ketika orang itu untuk berhenti merokok, mereka akan selalu gelisah. Nah, makanya ujung-ujungnya karena gelisah itu akan selalu kembali lagi kepada rokok. Karena apa? Pengen mencari kenyamanan tadi. Sudah terbiasa. Seperti itu. Terus kira-kira bagaimana kalau seandainya kita diajak oleh orang-orang yang merokok? Kita harus bisa menghindarinya.
Apa aja caranya? Yang pertama, untuk menghindari orang-orang yang merokok atau terbiasa untuk ajakan merokok, yang pertama, anak-anak harus menghindari berkumpul dengan orang-orang yang terbiasa merokok. Yang kedua, jangan takut berbicara ketika berkumpul dengan komunitas perokok dan kamu ditawari rokok. Kamu bilang, maaf saya tidak merokok. Yang ketiga, cari informasi sebanyak-banyaknya tentang bahaya rokok. Dan yang keempat, yakinkan pada diri kita bahwa rokok itu adalah bukan salah satu sarana ataupun alat untuk bergaul. Oke. Anak-anak, ada banyak sekali keuntungan ketika kita tidak merokok. Apa saja keuntungannya? Yang pertama, lebih sehat dan tidak gampang terserang penyakit. Yang kedua, bisa meningkatkan konsentrasi belajar. Yang ketiga, kita akan mudah beraktivitas, lancar dan produktif dalam berbagai kegiatan. Kemudian yang keempat, bisa menghindarkan diri dari pemborosan. Kenapa Ibu katakan seperti itu? Bayangkan, ketika kita sudah terbiasa merokok, satu hari taruhlah kita bisa merokok satu bungkus itu kalau seandainya dikalkulasikan 25.000, satu bulan dikali 12 bulan berapa? Udah banyak uang yang kita keluarkan untuk merokok saja. Nah, silakan sekarang pikirkan, dengan tidak merokok kita bisa menabung atau dalam artian bisa menghindarkan diri dari pemborosan. Oke, selanjutnya, kalau seandainya kita sudah merokok, sudah terbiasa merokok, bagaimana sih caranya untuk berhenti merokok? Poin yang pertama, kita harus ingat dampak negatif dari mengkonsumsi ataupun merokok itu sendiri bagi tubuh kita. Kemudian, ketika kita sudah pengen berhenti merokok dan ketika kita tidak nyaman, pengen mencoba, silahkan ketika kita pengen mencoba itu berikan aktivitas lain ataupun kita alihkan, misalnya dengan olahraga, dengan berlari ataupun main basket dan yang lainnya, supaya kita terhindar dari mencoba untuk merokok kembali kalau sudah mulai berusaha untuk berhenti. Kemudian yang ketiga, silakan pikirkan skala prioritas. Kenapa? Karena dengan mengkonsumsi rokok itu nanti akan membahayakan tubuh kita, dan ketika kita tidak merokok, kita akan lebih sehat dan bisa menabung ketimbang dengan merokok. Oke, mungkin demikian dari beberapa materi yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri.